pintar banget. Benar, tapi semuanya belum kedengeran Kak. Ya, kita tanya lagi kali ya Kak. Kita ya. tanya lagi. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Luar biasa. Kita sapa juga nih Kak adik-adik yang di rumah ya. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Caris Kids lainnya ya. Bener banget, ibadah bareng-bareng di sini. Betul, karena lebih seru kalau ibadah bareng-bareng. Bisa puji-pujian bareng, bisa dengar firman bareng, dan yang gak kalah serunya adalah kerjain activitiesnya bareng-bareng. Iya, kerjaan aktivitasnya bareng kakak-kakak, temen-temen. Betul. Pasti punya teman baru. Jadi lebih seru ya Kak. Iya. Dan yang gak kalah menarik nih kalau onsite itu pas selesai ibadah itu akan dapat sesuatu tuh. Waduh, dapat apa nih? Dapat bingkisan Dari Caris Kids ya. Nah, gimana tuh Kak cara dapetinnya Kak? Cara dapetinnya dengan tukerin label nama. Yes. Nah, Label namanya udah terpasang? udah nempel semua? Udah ya. Jadi dijaga baik-baik, jangan sampai hilang, copot, apalagi ketukar sama temennya. Bener. Karena di dalam stiker nama itu juga ada nomor ya Kak. Nomor buat Nomor, sepatu. iya, penitipan alas kaki kalian di depan tadi. Jadi kalau misalnya sampai ketukar sama temannya, alas kakinya juga bakal ketukar. Waduh, repot banget itu Kak. Repot, ya. Jadi mending harus dijaga baik-baik. Nah, coba nih, sekarang dicek. Udah pada duduk dalam kotak semua? Udah, coba sekarang dicek kotak depannya masih kosong nggak? Kalau masih kosong, yuk majuan lagi ke depan. Kita isi dulu kotak-kotak yang kosong di depannya. Jadi biar Yang teman-teman udah yang di hadir, depan gak apa-apa, gak usah maju. betul, tetap di dalam kotaknya ya. Yes, jadi ntar Yuk, teman-teman maju ke yang baru depan. hadir bisa mengisi kotak yang di belakang. Yuk, yang di belakang boleh majuan lagi ke depan. Kita isi dulu kotak-kotak yang kosong di depannya ya. Nah, juga nih kakak mau ingetin sepanjang ibadah semua duduknya harus tetap di dalam kotak dan juga ngadep ke depan ya. Dan juga semua permainan, semua gadget itu juga disimpan dalam tasnya dulu masing-masing biar nggak ketinggalan. Bener, dan bisa fokus ikutin ibadah. Betul. Nah, coba nih, siapa yang udah dapat buku activities bulan Maret? Ada? Oke. Yang udah dapat dan udah bawa nanti bisa ngeliat instruksi buat ngerjain activitiesnya di bukunya ya. Tapi yang minggu lalu belum dateng, jadi belum dapat buku activities bulan Maret, nanti bisa langsung minta ke kakak-kakak Caris Kids-nya ya. Tapi yang minggu lalu udah dateng dan udah dapat nih buku activitiesnya, itu nggak bisa minta lagi ya. Kenapa tuh Kak? Karena satu anak hanya berkesempatan dapat buku dalam 1 bulan itu 1 kali. Betul, jadi persediaannya sangat terbatas ya Kak. Iya. Kalau misalnya kita cek nih, oh udah pernah dapet nih anak yang ini, itu berarti kita udah nggak bisa kasih lagi. Benar. Oke deh. Nah, kayaknya nih adik-adiknya butuh semangat nih Kak ya. Butuh ini pemanasan. Butuh pemanasan. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri aja yuk. Bangkit berdiri yuk. Oke. Ingat berdirinya di mana? Tasnya boleh ditaruh dulu di sampingnya atau di depannya boleh. Oke. Nah, kita peregangannya ngapain nih Kak? Ada yang masih inget gak kemarin kita main apa? Kemarin mereka di rumah Kak kayaknya. Bener, minggu lalu ya, lebih tepatnya nggak inget. Oke. Ada yang tahu? Ada yang ingat kira-kira minggu lalu main apa? Hening Kak, hening, kosong Kak. Apa tuh nggak tahu ya Bro? Gak tahu. Oke, kita mau nyanyiin Bapak Abraham. Nah, ada yang tahu lagunya Bapak Abraham? Tahu ya? Nah, buat yang belum tahu kita sama-sama nyanyiin dulu ya. Nyanyiin lagunya dulu, belum pakai gerakannya. Oke, siap semuanya? Iya, siap cuma satu. Anak yang hadir hanya satu nih. Coba, siap buat nyanyi semuanya? Oke, nyanyi dulu sama-sama ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali
spill gerakannya. Gerakannya ya. Nah, jadi nyanyinya bisa lebih kenceng lagi. Malu-malu jawabnya. Bisa, gitu. Bisa. Coba, bisa nyanyinya lebih semangat lagi? Oke, kita pakai gerakannya ya. Let's go. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai, suaranya mana nih? Banyak sekali anak-anak. Tunjuk diri sini. Aku anaknya. Tunjuk teman-teman. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya. Tunjuk teman-temannya. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Iya. Udah bisa nih Kak. Udah bisa Tapi- tapi belum kedengeran suaranya. Iya nih, kayaknya cuman. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri lagi. Nah, bisa lebih semangat gak nih nyanyinya? Bisa ikutin gerakannya lagi ya. Kita lebih semangat, kita cepetin dikit. Bisa semuanya? Bisa. Oke, let's go. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai, suaranya mana nih? Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji, mana tangannya? Tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai, tangannya mana nih? Kali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Suaranya yuk. Aku anaknya. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Putar-putar lalu loncat. Yes. Coba nih. Hai. Halo. Nah gitu dong. Tadi pas nyanyi masih ada yang malu-malu kayak di belakang. Yang depan udah ada yang joget-joget, ada yang udah nyanyi. Coba kita sekali lagi kali ya Kak ya. Iya. Nah, kita coba sekali lagi kali ya Kak ya. Iya. Oke. Lebih cepet lagi nih Kak. Waduh, lebih cepet lagi. Waduh. Bisa nggak? Bisa. Siap semuanya? Siap semuanya?
Tapi nyanyi ya. Yang siap cuma yang sini Kak, yang sana dan yang belakang nggak ada suaranya nih. Yang di Siap belakang semuanya. siap. Oke, nyanyinya harus semangat kayak gitu ya. Siap, let's go. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali, dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Suaranya makin hilang nih. Mari puji Tuhan. Tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Putar-putar lalu pintar. Udah ini ya, Udah semangat banget semangat nih. ya. Udah Coba siap buat mulai ibadah. Mulai ibadah. Tapi kita tes dulu nih kali ya Kak ya suaranya ya. Carry Kids. Sekali lagi boleh Carry Kids. Yes, ini baru nih semangat nih Kak. Baru nih. Nah, sebelum kita mulai ibadah biasa kita nyanyi apa dulu? Jingle Kids. Siap semua buat nyanyi jingle? Oke. Siap nyanyi yang keras ya. Nyanyi yang keras, gerakin gerakannya ya. Let's go dengan lagunya. Shalom Charis Kids. Ya, Kak, ini tadi suaranya semangat banget ya. Iya deh. Sekarang jadi lemes lagi. Coba sekali Coba lagi lagi, ya. coba lagi Kak. Shalom Charis Kids. Charis Kids. Praise, praise. Telat dikit tapi masih ada suaranya ya. Sekali lagi kali ya. Sekali lagi kali ya. Ya. Coba dengerin. Charis Kids. Praise, praise. Kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Yuk, sebelum kita mau muji muliakan nama Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan juga. Coba lihat berdirinya di kotaknya belum? Coba. Coba lihat garisnya. Kalau belum, coba masuk ke kotaknya. Udah? Kalau udah, yuk sama-sama kita lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Terima kasih. karena Engkau Karena Engkau jadikan kami jadikan kami anak anak yang paling yang paling Engkau sayang. Engkau sayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini
hari ini kami bisa kami bisa hadir di tempat ini hadir di tempat tidak ini kekurangan apapun. tidak kekurangan Tuhan apapun. Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami mau kami mau bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau pimpin Kau pimpin ibadah kami dari awal awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, sama-sama kita mau nyanyi buat Tuhan sambil tepuk tangan ya. Kita mau bilang kasih Yesus kita. Kasih Yesus kita indah, oh indah. Kasih Yesus kita indah, oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus kita indah, oh indah. Kasih Yesus kita indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di ladang. Oh Yesusku. Sekali lagi ya, dari awal. Kasih Yesus. Kasih Yesus kita indah, oh indah. Kasih Yesus kita indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus kita indah, oh indah. Kasih Yesus kita indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di ladang. Oh Yesusku. Indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di ladang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di ladang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di ladang. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Ah, semangatnya nggak hilang kan ya? Enggak dong, Tes lagi kali ya. Keres Kids. Waduh. Ya, mungkin Belum hilang siap, belum dikit siap nih. kayaknya, belum ya. siap. Sekali lagi. Keres Kids. Crazy. Yuk, sama-sama kita mau nyanyi buat Tuhan. Sambil tepuk tangan yuk. Sama-sama kita mau bilang kasih yang begitu besar. Kasih yang Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Ya, tuh. Capek nggak? Enggak, bagus banget, nggak capek. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tuh baik banget ya? Hah? Oh iya, belum dong. Coba, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu baik banget buat kita? Saya. Angkat tangannya. Coba, turunin lagi. Yaudah, yuk, sebelum. Coba, dicek lagi berdirinya udah di kotaknya belum? Kalau ada temennya yang belum di kotaknya, coba dicolek terus bilang suruh masuk ke kotaknya. Yuk. Kalau udah, yuk sama-sama kita mau nggak ada yang bercanda lagi, kita mau tutup matanya, kita mau nyanyiin lagu ini buat Tuhan, kita mau ucapin rasa syukur kita sama Tuhan. Sama-sama nggak ada yang bercanda lagi sambil angkat tangannya. Kita mau nyanyiin lagu ini.
depan nyanyi lagu ini, kita bilang, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu. Sekali lagi bilang, ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuannya. Dan untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman boleh persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Yuk, kalau sudah aku mau ajak adik-adik semua yang lagi duduk boleh kembali berdiri. Adik-adik yang di rumah juga boleh kembali berdiri. Kita sama-sama mau perjamuan kudus, kita mau memberitakan kematian Tuhan Yesus. Yuk, adik-adik semua, kita angkat dulu rotinya. Kita jangan lagi bercanda. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu Tuhan yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, penanggung semua penyakit kami, sehingga hari ini Tuhan kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Kami terima tubuh yang sehat, kami terima tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Yuk adik-adik, kalau sudah kita sama-sama angkat anggurnya. Yuk ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib, mengampuni semua dosa, semua kesalahan kami, sehingga hari ini Tuhan kami menjadi orang benar, kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Bagi adik-adik yang kesulitan untuk buka perjamuannya, boleh minta tolong ke kakak-kakaknya ya, di kiri dan kanan. Oke, yuk semua yang lagi lihat, yang masih hadap belakang, kita semua hadap ke depan. Oke. Yuk, aku mau ajak adik-adik semua, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Kita lipat tangan kita. Shh. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar Bapa, kami ingin duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Kami ingin melihat isi hati Bapa di sorga buat kami. Pimpin kami Bapa, agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Coba sebelum mulai, aku mau tes dulu suaranya. Adik-adik yang di rumah juga. Charis Kids. Wah, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Walaupun masih pagi tapi semua pada semangat. Kalian siap dengar firman Tuhan? Siap? Oke. Kalau siap, dikunci dulu mulut ya. Shhh. Kuncinya ditaruh di kantong, oke? Kita sama-sama mau duduk diam, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau melihat bagaimana Bapa di sorga begitu mengasihi kita, amin. Sebelum mulai, katakan sama-sama aku anak kesayangan Bapa di sorga. Katakan ke teman di sebelah kiri dan kanannya, kamu juga. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah cerita di Alkitab yang mungkin adik-adik sebelumnya sudah pernah baca atau sudah pernah dengar sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita mau sama-sama melihat kembali bagaimana kasih Bapa di sorga begitu besar buat kita, apapun keadaan kita. Dan hari ini kita akan melihat dari sebuah perumpamaan yang langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalian siap? Kita langsung lihat aja. Oke, kira-kira kalian lihat gambar ini udah teringat cerita apa ini? Anak yang hilang ya. Jadi kalau kalian baca di Alkitab kalian bisa menemukan cerita ini di Lukas 15. Di situ ada 3 perumpamaan tentang yang hilang, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan yang terakhir adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Kita akan melihat sama-sama bagaimana isi hati Bapa di sorga begitu mengasihi kita dari cerita ini. Amin. Jadi, pada cerita ini, coba aku mau nanya adik-adik. Cerita ini anak yang hilang itu yang pergi dari rumahnya anak yang sulung atau anak yang bungsu? Anak yang bungsu atau yang paling kecil ya? Betul ya? Jadi pada waktu itu adik-adik ada seorang bapak. Seorang bapak yang memiliki berapa anak? Ada yang tahu? Bukan 6. Seorang bapak yang memiliki berapa? 2 orang anak. Yang sulung dan yang bungsu. Di mana yang paling kecil atau yang bungsu, dia datang ke bapaknya. Anak ini datang ke bapaknya, terus anak ini bilang, "Bapak, aku minta warisan bagian aku." Wah, pada zaman itu ketika kalau kamu minta warisan, itu dianggap adalah hal yang tidak sopan. Dan bahkan sama seperti mendoakan orang tuanya untuk mati. Karena biasanya warisan itu diberikan ketika orang tuanya meninggal gitu kan. Nah, anak ini minta bagian harta milik dia gitu. "Bapak, aku minta bagian punya aku," gitu. Kemudian bapak ini kasih. Bapak ini di gambar ini ya, bisa dilihat ya. Bapaknya kasih hartanya ke anaknya. Oke? Setelah dikasih, apa yang dilakukan anaknya? Anaknya pergi, betul. Anaknya pergi, kemudian berfoya-foya. Dia menjual segala hartanya, kemudian dia berfoya-foya. Boleh next gambarnya kak? Dia berfoya-foya, dia menghabiskan segala harta yang dikasih sama bapaknya, sampai akhirnya hartanya habis.
sampai dia habis, sampai dia nggak punya apa-apa. Dia habiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak baik, sampai akhirnya dia nggak punya apa-apa. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Di negeri di mana dia pergi, terjadi apa? Terjadi kelaparan. Wah, boleh next gambar Kak? Di negeri di mana dia pergi, terjadi kelaparan. Nah, pertanyaan. Tadi kan dia menghabiskan uangnya buat berfoya-foya, betul? Kalau uangnya habis, dia bisa beli makan nggak? Nggak bisa. Bahkan dia mau beli makanan nggak bisa gitu kan? Akhirnya dia harus bekerja. Dan pada saat itu dia bekerja menjadi seorang penjaga kandang babi. Dan bahkan ketika dia lagi bekerja, apa yang anak ini rasakan? Apa? Ketika dia lagi bekerja, apa yang dia rasakan? Apa yang dia rasakan? Lapar. Coba Kak, kita lihat gambarnya. Ini ya. Jadi anaknya waktu itu lagi kasih makan babi-babi dengan ampas. Dia lagi kasih makanan babi, kemudian ketika dia kasih makan, dia lapar. Bahkan dia sampai mau makan makanan babi. Wow. Tapi ketika anak ini mau makan makanan babi, adik-adik tahu nggak? Nggak dikasih sama yang kasih dia kerja. Bahkan sampai sebegitu sedihnya kehidupan si anak ini, di mana dia kelaparan sampai mau makan makanan babi, tapi pun nggak dapet gitu kan. Akhirnya di tengah situasi yang gelap, di tengah situasi di mana anak ini lagi nggak enak, lagi sedih, apa yang anak ini ingat? Anak ini ingat apa? Dia ingat rumah bapaknya. Dia ingat sama bapaknya, betul? Apa yang dia ingat? Wah, di sini aku kelaparan. Mau makan aja nggak bisa. Tapi di rumah bapakku, pekerja-pekerjanya aja makanannya berlimpah. Orang yang kerja sama bapaknya dapat banyak makanan. Apa yang membuat anak ini teringat untuk pulang? Anaknya mengingat kebaikan bapaknya, betul? Anaknya ingat betapa bapaknya begitu baik, betapa di rumah bapaknya banyak makanan, dan semua orang yang bekerja di rumah bapaknya bisa makan sampai kenyang. Oke, ketika anaknya ingat, akhirnya dia memutuskan untuk kemana? Dia memutuskan untuk pulang, dia memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Kemudian ketika dia lagi mau pulang adik-adik, oke? Ketika dia lagi mau pulang, di jalan dia ini, dia mikirin kata-kata, aduh, mau ngomong apa ya sama bapak gitu kan? Ada yang pernah mungkin seperti itu di sini? Misalnya kalian habis berbuat salah, misalnya ke teman kalian, ke orang tua kalian, terus habis itu kalian mikirin, aduh nanti mau ngomong apa ya, mau bilang minta maaf seperti apa ya? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Iya. Jadi anaknya seperti itu. Dia lagi di jalan pulang, dia mikir, aduh, aku mau minta maaf deh sama bapak. Bahkan anak ini bilang, udah gak apa-apa, aku pulang, aku jadi orang upahan bapak aja. Padahal dia adalah anak bapaknya, betul gak? Tapi saking dia kelaparan, dia pulang. Ketika di jalan pulang dia mikir, udahlah gak apa-apa, jadi orang upahan bapaknya aja gitu kan. Yang dia mikirin apa? Yang penting dia bisa makan, betul? Akhirnya, boleh next slide-nya Kak? Ini ya, anaknya lagi pulang gitu kan. Ketika anaknya pulang, dia habis jaga kandang babi, mungkin dia bau babi, betul nggak? Baunya kira-kira bau yang enak atau enggak? Nggak enak ya. Kalau mungkin dia habis di padang bunga gitu kan, kalau bunga baunya enak, betul nggak? Wangi, harum, betul nggak? Tapi kalau kandang babi kira-kira wangi, harum atau bau? Bau gitu kan, bahkan kalian tutup hidung, betul nggak? Mungkin ada kotoran di sana, mungkin ada lumpur, betul nggak? Ketika anaknya sedang berjalan pulang gitu ya, pertanyaan, di mana bapaknya ketika anaknya lagi berjalan pulang? Bapaknya di rumah dan bapaknya nungguin anaknya. Boleh nextnya Kak? Tuh. Dari mana kita bisa tahu Kak kalau bapaknya nungguin anaknya? Kalian nanti bisa baca di Alkitab, di situ dituliskan, ketika anaknya masih jauh, bapaknya udah melihat dia. Artinya apa? Bapaknya menunggu anaknya untuk pulang.
pulang, bapaknya begitu sayang sama anaknya. Bahkan sekalipun ketika anaknya tadi udah menyakiti hati bapaknya, bapaknya tetap sayang sama anaknya. Dan ketika anaknya pulang, pas anaknya pulang, apakah bapaknya marahin? Kamu ya harusnya jangan pergi. Apakah seperti itu? Enggak. Apa yang bapaknya berikan kepada anaknya? Bapaknya memeluk anaknya dan bahkan mencium anaknya, dan bahkan kalau di situ dituliskan bapaknya mencium anaknya dengan tidak berhenti, artinya terus dicium, artinya bapaknya begitu sayang sama anaknya. Padahal tadi anaknya habis dari mana? Habis dari kandang babi, yang mungkin bau, betul kan? Tapi bapaknya nggak mikirin seberapa baunya anaknya, seberapa kotor anaknya. Yang ada di pikiran bapaknya adalah, anak aku udah pulang, aku mau peluk dia, aku mau cium dia. Baik nggak bapaknya? Baik ya. Dan ini merupakan gambaran tentang Bapa kita di sorga, bagaimana Bapa begitu mengasihi kita. Amin. Boleh next slide, Kak? Oke, semua. Charis Kids. Oke. Bahkan bapaknya bukan hanya mencium anaknya, bapaknya bukan hanya memeluk anaknya, tapi kalian tahu nggak apa yang bapaknya kasih ke anaknya? Rayain pesta, betul. Oke, kita sama-sama baca ya. Lukas 15 ayat 22 sampai 24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Wah, anaknya yang tadi bajunya kotor, bajunya mungkin bau babi, bapaknya bilang, ayo kasih baju yang paling bagus. Wah, apalagi pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin. Kasih cincin di tangannya, di jarinya. Wah, dan sepatu pada kakinya. Dan apa? Ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dan marilah kita bersuka makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Mereka pesta. Kenapa mereka pesta? Kenapa? Karena anak yang hilangnya udah pulang. Kalian bisa lihat adik-adik gimana isi hatinya Bapak buat kita? Bahwa ketika anaknya pulang, pertanyaan, anaknya ini melakukan hal yang salah nggak? Ya. Anaknya ini bikin bapaknya sedih nggak? Ya. Tetapi apakah bapaknya marah sama anaknya? Enggak. Bahkan apa yang anaknya dapat? Anaknya dapat pelukan, ciuman, cincin, baju, bahkan sampai apa? Sepatu. Wah. Pulang-pulang dapat sepatu baru, baju baru gitu kan. Ini isi hati Bapak buat kita adik-adik. Sama seperti gimana Bapak dia menerima anak yang hilang. Demikian juga hari ini itu isi hati Bapak buat kita. Amin. Coba semua, eyes on me. Lihat ke depan semua. Ayo, yang lagi lihat ke buku, yang lagi lihat ke temennya, kita sama-sama lihat ke depan. Di sini kita bisa lihat betapa Bapak di sorga begitu sayang sama kita. Sekalipun anaknya berbuat yang salah, apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya memberikan dia kasih sayang dan bahkan bapaknya memulihkan keadaan anaknya. Yang awalnya dia sudah jatuh, dia sudah nggak punya apa-apa, tapi dikasih apa? Dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sendal. Dia mengangkat kembali anaknya, amin. Dikasih baju, betul. Boleh next slide-nya, Kak? Ini ya. Ini adalah isi hati Bapak buat kita. Hari ini, aku mau adik-adik semua kita ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu ingat bahwa Bapak begitu sayang sama kita. Karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, dia gantikan posisi kita, supaya hari ini kita bisa menjadi anak yang paling disayang. Amin. Amin. Next lagi, Kak. Oke, ayo semua. Kita sama-sama lihat ke depan. Aku bacain buat adik-adik ya. Roma 8 ayat 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk apapun, makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi
abis kita baca ayat ini dan abis dari kita dengar cerita anak yang hilang, apakah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa? Nggak ada. Karena kenapa? Karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, hari ini udah nggak ada jarak antar kita sama Bapa. Kita bisa datang kapan aja ke Bapa. Adik-adik hari ini, misal besok mau ulangan gitu kan? Ada yang besok ulangan? Ada besok libur ya? Besok libur ya. Kalian libur sampai kapan? Sampai hari Rabu. Wah, lama ya liburnya ya. Abis ini jalan-jalan. Oh, di rumah main game. Oh, ada yang mau jalan-jalan. Oke. Nah, adik-adik, misalnya kalian mau ujian, mau ulangan gitu kan. Hari ini kalian bisa datang sama Tuhan. Kalian bisa berdoa, Bapa, karena Engkau begitu sayang sama aku percaya ulanganku pasti bagus. Jadi, apapun yang kalian butuhkan, kalian bisa datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Karena kita percaya bahwa Bapa begitu mengasihi kita, dan ketika kita datang, apakah Bapa marah? Enggak, dia nggak pernah marah kalau kita datang. Dia senang ketika kita datang kepada Tuhan. Bapa senang ketika kita datang kepada Dia. Amin. Sama kayak cerita anak yang ini, ketika datang dipeluk, dicium. Hari ini, apapun yang kalian butuhkan, datang sama Tuhan, datang sama Bapa, dan percaya kalian akan menerima kasih karunia dan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Amin. Yuk, sama-sama kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami sudah belajar bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Segala sesuatu yang kami perlukan ketika kami datang, Engkau yang akan menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Yeay, thank you Kak Kris. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat dari buku activities yang baru ya. Tapi buat yang belum dapat buku activitiesnya minggu lalu, nanti bisa minta ke kakaknya ya. Yang udah dapat minggu lalu itu nggak bisa minta lagi ya. Nanti bisa lihat dari buku temannya untuk lihat instruksi activitiesnya. Oke deh, jangan lupa kalau misal udah dikerjain activitiesnya itu bisa difoto dan dikirimkan ke kakak-kakak Keris Kids-nya ya. Yang belum tergabung dalam WhatsApp grup yang sama kakak Keris Kids, nanti bisa langsung DM aja ke Instagram Keris Kids @CHARISKIDZ@KerisKids. Oke deh, buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.